Kita sama-sama harus ciri khas bahasa Indonesia itu ketimuran. Saya tadi sangat sedih sekali ketika tadi tentang adanya bahasa-bahasa nggak enak. Ya, itu satu ya. Kedua, bentar. Terus yang kedua gini, kesalahan ini adalah tentang salahnya manajemen. Contoh misalnya, harapan saya adalah di tahun 2029 nanti pemilihan presiden, KPU wajib melibatkan ahli forensik dokumen untuk memeriksa dokumen calon presidennya 2029. Yang kedua, harapan kami adalah agar negara menjadi maju, syaratnya adalah perlu adanya universitas forensik atau forensik swasta. Nah, ketiga, perlu adanya Komisi Investigasi Indonesia sebagai second opinion, apa itu forensiknya atau investigasinya. Karena ini adalah syaratnya negara maju. Teman-teman kita ini menjadi tersangka karena di Indonesia tidak ada second opinion. Nah, maka untuk itu, yang mungkin di sini saya minta izin dengan Presiden Prabowo Subianto agar nantinya dirumuskan bahwa Indonesia perlu ada forensik dokumen. Siap. Dalam kondisi ini Anda merasa bahwa ada perlu second opinion dalam kasus ini. Siap. Betul. Anda siap untuk menjadi ahli mereka? Siap lahir batin. Ahli mereka? Siap lahir batin. Anda punya keyakinan bahwa mereka ini, RRT ini, Roy Rismontiva ini tidak bersalah atau gimana? Tidak. Jadi gini, saya berdiri di tengah-tengah. Bentar dulu Pak. Saya berdiri di tengah-tengah. Membela tim Rosuryo dan juga tim Jokowi. Enggak, maksudnya gimana maksudnya? Karena gini, gini, kita belum tahu hasilnya apa karena saya belum memeriksa. Bisa itu mendukung lapor, bisa juga beda dengan lapor. Nah untuk itu saya tetap berada di tengah-tengah. Mas. Ya, jadi itu Pak. Ya. Dari puslapor kan, pernah di puslapor kan. Ya, iya, siap. Hasilnya udah keluar kan. Iya sudah. Identik. Tapi meragukan juga, bisa jadi berbeda Kenapa katanya. Anda meragukan sementara Anda sendiri dari puslapor, bagaimana kami bisa mempercayai Anda sebagai seorang peneliti? Bang Aiman tolong itu jangan menginterupsi. Kenapa? Karena pertanyaan dia sama. statement nggak ada menginterupsi dia. Dengarkan dulu nih. Dengarkan dulu. Tapi Bung Rismon, Saya cuma bertanya. Yang memotong dia. Enggak, saya cuma nanya. pertanyaan saya sama. Pertanyaan saya sama. Iya. Kami nanya. Pertanyaan saya sama kayak Bung Ade. Iya, sama. Kenapa Anda pernah di Puslapor tapi Anda meyakini bahwa bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda dengan Puslapor? Betul. Kenapa? Karena gini. Anda tahu lo dalamnya, Anda tahu lo dapurnya. Ya benar. Nah karena gini. Tapi kenapa Anda ragu? Bentar Pak. Manusia tuh ada identitas bisa putih bisa hitam. Maka untuk menjaga putih proses peradilan ini perlu adanya second opinion. Bisa mendukung hasil yang resmi dari pemerintah itu puslapor, bisa juga tidak. Sebentar. Nah, tinggal perlu ada second opinion itu. Bentar Bung, begini. Ya. Anda kan pernah di dalam, Siap. Anda tahu proses kerjanya, Betul. Anda tahu ISO-nya, ISO ya, Ya siap. semua kesamaannya. Ya, Yang betul. tadi pun salah tuh, Iya. Bang Aiman. Tadi pun salah, 8.000. Itu 9.000 tuh. Oke, angkanya oke lah, ISO sekian ya. Oke. Tapi Anda punya keraguan bahwa Puslapor bisa jadi benar, bisa jadi salah dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Begini. Kenapa? Itu pertanyaannya. Ya gini. Pemeriksaan itu bisa keliru Pak. Pemeriksa bisa keliru. Bisa keliru. Walaupun sudah melakukan SOP atau ISO. Bisa keliruan. Nah, maka di situ perlulah second opinion untuk meyakinkan apakah hasil dari lapor itu benar atau tidak. Maka ada second opinion. Ada dua. Gitu. Kalau misalnya kita periksa nih, kan kita nggak tahu nih hasil apa. Iya. Tim kami periksa sebagai independen. Ternyata hasilnya adalah mendukung lapor. Misalnya, bisa juga berbeda. Bukan berarti kami tidak ragu, tidak meyakinkan hasil. Jadi Puslapor itu bukan kebenaran mutlak, Anda mengatakan itu? Ya. Jadi perlu ada pembanding. Perlu ada second opinion. Bukan kebenaran mutlak. Ya. Hasilnya bukan yang mutlak. menentukan hasil palsu adalah pengadilan. Bahkan begini Pak, kami pernah hasil lapor itu nggak dipakai di pengadilan. Itu Pak. Pernah nggak dipakai Pak? Karena apa? Itu hak prerogatif dari hakim dan pengadilan. Karena ada mungkin kecurigaan dan sebagai misalnya. Itu mereka lah tahu lah masalah Tapi itu ya. tidak dipakai waktu itu. Kasus apa itu? Itu enggak, saya agak lupa. Oke. Tapi pernah ya? Pernah. Nah makanya disinilah kita sama-sama mengawal agar negara kita menjadi maju perlu ada second opinion. Kasihan rekan-rekan kita di sini. Gitu. Baik. Itu Pak. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Anda tetap independen ya. Oke, baik.
Abu-abu. Silakan Pak Ugro. Terima kasih Mas Aiman. Jadi Menarik Pak Ugro yang sampaikan. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hendro? ya second opinion itu kan hanya jalan tengah supaya mengurangi banyak pertanyaan di masyarakat. Saya mencoba merumuskan begini. Jadi dalam penegakan hukum itu kan sudah ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 tahun 81. Kemudian juga karena kepolisian penyidik ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, setelah saya coba mempelajari lebih dalam lagi, sebetulnya ada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021. Kemudian juga di KUHP juga pasal 14 huruf H. Kalau tadi di Undang-Undang Kejaksaan pasal 35 huruf C. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung nomor 29 PUU 14 Romawi tahun 2016 tentang deponering juga. Nah, saya mencoba penanganan masalah ijazah palsu. Jadi tidak ada satupun lembaga yang bisa mengesampingkan perkara pidana atau menutup perkara ini, pidana ini, kecuali Kejaksaan Agung. Jadi karena ini menyangkut mantan kepala negara berkaitan ijazah palsu, SP2 lidik itu tidak diatur di KUHP. SP2 lidik itu seperti menutup perkara, seperti deponering. Seharusnya laporan itu bukan dikatakan Dumas, itu adalah laporan polisi yang harus diproses, diterbitkan SPDP. Setelah terbit SPDP, dilengkapi dengan penyidikan dan penyelidikan. Dan apabila tidak cukup bukti, diberhentikan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Dan SP3 itu bukan kepastian hukum yang terakhir, karena SP3 kalau memang dinyatakan sah oleh pengadilan, dalam beberapa tahun ada bukti baru atau novum bisa dibuka kembali. Karena kepastian hukum adalah putusan pengadilan. Nah, kenapa saya katakan di sini deponering? Saya ingin membentuk Kejaksaan Agung. Sama dengan kasus cicak buaya. Akhirnya setelah masuk ke Kejaksaan Agung, dihentikan. Deponering itu hak luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan Jaksa Agung bisa menggunakan hak ini, ya, mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan hukum. Dan apabila ijazah palsu tadi tetap dilanjutkan, bukan di SP2 lidik. Kalau memang nanti, pengendali perkara, dominus litis begitu ya. Ya, jadi Jaksa Agung ini kalau perkara ijazah palsu yang SP2 lidik tadi dibuka kembali kemudian dilanjutkan, kalau Jaksa Agung menilai bahwa itu perkara pidana demi kepentingan umum atau kepentingan hukum di deponering, tapi perkara pidana terbukti demi kepentingan umum atau kepentingan hukum bisa di deponering. Bukan terbukti, maksudnya ada perkara pidana. Ada perkara pidananya terbukti. Tapi karena demi kepentingan umum maka di deponering. Dikesampingkan, dihentikan. Ya. Nah, kalau misalnya nanti itu sudah dinyatakan deponering, padahal itu perkara pidana. Nah, perkara yang menyangkut Pak Roy Suryo CS ini dan kawan-kawan tadi itu tidak bisa dilanjutkan. Tapi apabila perkara Pak Roy Suryo sekarang dilanjutkan, karena juga ini menyangkut ijazah palsu belum dibuktikan, nah akhirnya masuk ke Kejaksaan Tinggi, misalnya Kejaksaan Tinggi atas nama Kejaksaan Agung, deponering juga, karena sulit akan mengungkap perkara ijazah palsu ini. Kenapa sulit? Loh, karena menyangkut kepala negara tadi, jadi bisa dua, ijazah palsu dimajukan ke kejaksaan, kemudian deponering juga bisa, atau mau lanjut juga silahkan. Tapi kalau jaksa menyatakan demi kepentingan hukum perkara pidana ini di deponering, demi kepentingan umum kan, nggak ada masalah. Nah, tapi dengan risiko bahwa perkara pidana itu kan ada nih, ya kan? Ini kan perjalanan sejarah bangsa nih, presiden nih. Ya kemungkinan presiden tidak akan dihilangkan dari perjalanan sejarah. Mungkin situ akan dihilangkan, akan diberikan putusan misalnya oleh DPR atau MPR. Nah, hak-haknya beliau sebagai presiden akan dibatalkan oleh negara di situ. Ini saya rasa akan menyelesaikan masalah-masalah kaitan ijazah palsu. Anda memprediksi bahwa kasus ini kalau berjalan akan dideponering oleh Kejaksaan Agung? Sebaiknya ke arah situ, tapi terbukti itu pidana, Jaksa Agung mengambil langkah deponering. Karena kalau tidak? Ini kan menyangkut kepala kepentingan umum kepala negara nih, tapi dinyatakan bahwa ijazah itu adalah sebetulnya sudah palsu. Dan nggak pernah terbukti apakah palsu atau asli. Ya, jaksa kan udah meneliti berkas dari penyidik tadi. Oke. P21 sudah diterima.
perkara Pak Cicak Buaya, Pak Chandra Abraham Hamzah sama. dan Pak Bibit, Iya, oke. itu hampir sama dengan di Pondering. Itu sudah debat mati-matian sampai RDP di Komisi 3 sampai jam 3 pagi kita. Iya, iya. Akhirnya juga berhenti seperti itu. Nah mungkin ini ada temuan jadi tidak membuat pusing Pak Presiden. Tapi saya tidak mengatakan bahwa harus dihentikan, tidak. Kalau mau dilanjutkan silahkan. Tapi ini sebagai saran saya sebagai sebagai penegak hukum. Nah, mungkin langkah itu akan lebih bijak menurut saya. Bijak secara hukum, bijak untuk kepentingan umum dan sebagainya. Terima kasih Mas. Oke, baik.